Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cedara Ipatia dari kelas PKIA. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit yang diidentifikasikan penyebabnya adalah virus corona yang menyerang secara langsung pernapasan pada tubuh manusia. Virus ini dapat menular melalui kontak langsung dalam jarak dekat dengan si pengidap COVID-19 tersebut. Infeksi virus corona atau COVID-19 dapat menyebabkan beberapa gejala terhadap pengidapnya, seperti flu, batuk, sakit kepala, sakit tenggorokan, dan demam. Adapun gejala lainnya seperti infeksi pernapasan yang berat, batuk sampai berdarah, demam tinggi, dan nyeri dada. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Sauri, kelas 4 PKIA. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah virus corona atau lebih tepatnya COVID-19. Virus corona adalah virus yang sangat berbahaya yang dapat menginfeksi kepada manusia. Menurut WHO, virus ini menyebabkan gangguan pernafasan atau infeksi pernafasan atau sesak nafas. Virus corona bersifat zoonosis. Apa itu zoonosis? Zoonosis adalah di mana virus yang dari hewan menular ke manusia. Rabies dan malaria itulah contohnya. Virus corona itu pertama kali ditemui di Wuhan, tepatnya pada bulan Desember 2019. Nama Latin virus corona itu mahkota. Kenapa disebut mahkota? Karena virus corona itu mempunyai benjolan seperti paku yang sangat-sangat berbahaya. Jadi virus corona itu menurut ilmuwan mempunyai masa inkubasi, di mana seseorang terkena gejala virus corona tetapi belum menunjukkan gejalanya. Itulah sangat berbahaya. Maka dari itu kita sebagai manusia harus sangat waspada terhadap wabah virus corona atau COVID-19. Itulah dari saya sejarah virus corona lebih singkatnya. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Safi Maulana. Saya dari kelas 4 PKIA, yang mana saya akan menyampaikan tentang penyebaran virus corona. Yang mana seperti kita tahu itu virus corona ini menjadi topik terhangat selama sekitar setengah tahun ini ya. Corona itu berasal dari kota Wuhan, Cina, yang mana awalnya di sana itu ditemukan kasus, kalau tidak salah itu ya di sebuah pasar, yang mana itu adalah pasar hewan, yang mana mereka menjual makanan dari hewan-hewan liar, contohnya ular, kalajengking, kelelawar, dan lain sebagainya. Yang mana awalnya manusia yang terkena virus corona itu adalah, menurut berita, itu adalah dari pedagang situ. Yang mana terkena virus corona tersebut tadi. Nah, yang mana dari situlah asal muasal kenapa kok virus itu bisa menyebar. Pertama dari Wuhan tadi, dari kota yang menjual tadi, pasar yang menjual hewan-hewan liar, lalu menyebar ke semua orang. Kalau menurut kita itu awalnya ya hanya di Wuhan itu hanya ada 4 orang yang meninggal gara-gara corona. Nah, setelah itu geger, ramal diberitakan, semuanya takut ya. Lama-kelamaan sudah mencekam, di kota Wuhan sudah mencekam, diberitakan supaya
tetap di rumah di sana. Akhirnya mahasiswa yang mungkin kuliah di Wuhan, ada yang bertama di Wuhan ya, itu disuruh pulang ke negara masing-masing. Nah, disinilah titik penyebarannya. Saat mulai ada virus yang di kota itu, seharusnya ya kalau menurut saya ya itu jangan disuruh pulang, disuruh dulu sampai meledak baru disuruh pulang. Karena memang terbukti setelah memulangkan mahasiswa tersebut, ya, orang-orang yang pulang dari Wuhan itu di seluruh dunia ya, itu penyebarannya sangat signifikan, sampai bahkan itu mencapai 30 negara mengumumkan bahwa warga negara mereka itu ada yang terkena virus corona, tepatnya itu tanggal 30 Januari 2020. Mereka juga membawa virus corona, ya ada yang tidak, ada yang membawa. Nah, disitulah baru menyebar ke seluruh dunia. Bahkan sekarang itu sudah menjadi kasus yang sangat terbesar atau darurat corona, darurat covid ya, sampai ke semua negara atau bahkan lebih dari 100 negara mengumumkan kena covidnya. Maka dari itu sekarang kita tinggal bisa menjaga diri, karena menurut penelitian juga virus ini belum ditemukan obatnya, belum ditemukan vaksinnya supaya bisa menyembuhkan virus tersebut. Maka dari itu tetaplah di rumah, jangan keluyuran, jangan main-main kemanapun sampai pandemi ini berakhir. Begitu, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya mahasiswa dari kelas 4 PKIA. Di sini saya akan menjelaskan data-data orang yang terkena virus corona, khususnya di negara Indonesia. Data pasien terkena COVID-19 hingga tanggal 15 bulan Mei 2020 sebanyak 4.526.850 orang yang terjangkit COVID-19 di berbagai negara, khususnya 213 negara, dengan kasus meninggal 303.405 dan sembuh 1.704.268. Di Indonesia sendiri, pada tanggal 15 bulan Mei 2020 ada 16.006 kasus sejak diumumkan pertama pada tanggal 2 Maret 2020, yang meninggal sebanyak 1.043 orang dan sembuh 3.518 orang. Di Jawa Tengah sendiri, pada tanggal 15 bulan 5 2020, yang positif terkena COVID-19 sebanyak 1.132 kasus, di antaranya 593 perawatan, 456 sembuh, dan 83 kasus meninggal. PDP 4.233, yaitu 734 dirawat dan sembuh 2.933, serta meninggalnya 566 orang meninggal. Di Banyumas sendiri, pada tanggal 14 bulan Mei 2020 ada 52 orang, di antaranya yaitu 29 orang dirawat, 20 pasien sembuh, serta 3 orang meninggal dunia. Dari data WHO sendiri, di Indonesia yang positif terkena corona sebanyak 17.025 orang, yang sembuh 3.911 orang, serta yang meninggal 1.089 orang. Itu data dari tanggal hari ini 16 bulan 5 2020. Demikian data-data orang-orang yang terkena virus COVID-19 di negara Indonesia khususnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai intermediate tadi, di sini saya akan memberikan beberapa tips mengenai cara pencegahan COVID-19. Yang pertama, selalu mencuci tangan menggunakan sabun. Yang kedua, menggunakan masker apabila sedang sakit maupun berpergian di luar rumah. Yang ketiga, menjauhi kerumunan. Yang keempat, menjaga kualitas imun agar tetap sehat. Yang kelima, makan makanan yang bergizi. Yang keenam, rajin berolahraga. Dan yang ketujuh, tetap di rumah.
Ya, oke Lur. Jadi gimana tadi penjelasannya? Kalau kalian sudah paham atau malah sebaliknya? Virus corona ini virus yang sangat berbahaya ya Lur. Dan penyebarannya itu sangat cepat. Salah satu penyebabnya karena kontak langsung atau pegangan tangan dengan penderitanya Lur. Gejalanya pun sangat signifikan. Jika orang itu mengalami batuk, sesak napas, sakit perut, nafsu makan menurun, itu kemungkinan sudah terpapar. Tapi berkemungkinan, kalau untuk lebih jelasnya lagi, bisa dilakukan tes pada medis pusat kesehatan. Dengan adanya virus COVID-19 ini, kita semua diharuskan untuk selalu berhati-hati dan tetap waspada terhadap penularan dan penyebarannya dengan sering mencuci tangan, menggunakan masker saat keluar rumah, dan menerapkan physical distancing agar kita tetap sehat dan terhindar dari virus corona tersebut.